Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Putri Wahyuni dengan NIM 0306202038 dari kelas PGMI 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Inggris dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Introduction terbagi menjadi dua, yaitu introducing oneself dan introducing other. Introducing oneself berasal dari dua kata, yaitu introducing yang artinya memperkenalkan dan self yang artinya diri sendiri. Introducing oneself adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri. Contoh, my name is Anggi, yang artinya nama saya Anggi. My full name is Anggi Putri Wahyuni, yang artinya nama lengkap saya Anggi Putri Wahyuni. Introducing other berasal dari kata introducing yang artinya memperkenalkan dan other yang artinya yang lainnya atau orang lain. Introducing other adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Contoh, do you know Anggi? Apakah Anda tahu Anggi? Have you met Anggi? Pernahkah Anda bertemu dengan Anggi? Noun atau kata benda. Noun adalah suatu kata yang digunakan untuk menyatakan suatu hal seperti makhluk hidup, benda, atau tempat. Fungsi noun, direct dan indirect object. Direct object bertujuan untuk menjawab pertanyaan what dan whom setelah action verb dalam suatu kalimat transitif. Sedangkan indirect object bertujuan untuk menjawab pertanyaan to whom atau for what. Contoh, direct, Lizzie married a British man. Indirect, Fitra bought his dad a car. Subject of verb. Dalam suatu kalimat, noun sebagai subjek berada di depan verb dan bisa didampingi dengan determiners and the. Namun bisa juga tidak, tergantung subjek yang digunakan. Contoh, Rudy is sleeping. Subjek dan objek komplement. Satu, subjek komplement adalah komplimen yang merujuk pada subjek dalam suatu kalimat. Biasanya, komplimen berbentuk noun atau kata benda yang diletakkan setelah linking verb. Contoh, Brian became a writer after his wife passed. 2. Objek komplement. Objek komplement berfungsi menerangkan direct object. Biasanya, direct object berbentuk noun atau kata benda. Contoh, Rudy brought Liz a flower. Object of preposition. Preposisi adalah kata depan seperti in, on, at. Contoh, my cat loves to play in large box. Macam-macam noun, countable dan uncountable noun. Countable kata benda secara spesifik yang dapat dihitung. Uncountable noun tidak dapat dihitung. Proper and common noun. Proper kata benda menggunakan huruf kapital pada huruf awalnya. Common noun secara umum. Abstract and concrete noun. Abstract noun merupakan kata benda yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Concrete noun dapat diamati dengan panca indera. Collective noun. Collective noun untuk menyatakan suatu nama kelompok atau kumpulan. Noun frase dan compound noun. Noun frase merupakan hasil kombinasi antara noun dengan modifier seperti determiner a, and, the, this, that, my, his, her, such, each, every. Adverb, to, very, so. Adjective, beautiful, funny, interesting, lovely. Dan noun lain. Contohnya, a book. Noun berkolaborasi dengan noun atau part of speech lain seperti verb, prepositional frase atau adjektif untuk membentuk kata dengan makna baru yang disebut compound noun. Contohnya, newspaper, toothpaste. Noun substitute adalah suatu konstruksi yang berfungsi sebagai noun, yaitu gerund, infinitive, dan noun clause. Pronoun. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda. Kata ganti bergantung pada jenis kelamin hanya saat mengganti kata benda dengan bentuk orang ketiga tunggal. Kata ganti orang kedua jamak sama persis seperti kata ganti orang kedua tunggal, kecuali untuk kata ganti refleksif. Jenis-jenis pronoun.
personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, reciprocal pronoun. Adverb. Adverb bisa disandingkan oleh kata benda, kerja, dan sifat. Biasanya, kita menggunakannya untuk memperjelas kata di depannya atau memperjelas adverb itu sendiri. Jenis-jenis adverb. Interrogative adverb. Contoh, why are you here? Conjunctive adverb. Contoh, she certainly has what it takes to become an actress. Fungsi adverb. Adverb of time merupakan kata bantu yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan mengenai waktu. Contoh, I can finish all of my tasks and go home early. Adverb of manner merupakan kata bantu yang memberikan tambahan informasi mengenai kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Contoh, anything you can do, I can do better. Adverb of place merupakan kata bantu yang memberikan jawaban mengenai tempat atau pertanyaan when dalam bahasa Inggris. Contoh, I'm not allowed to play outside the house after 6 p.m. Adverb of degree digunakan untuk menjawab pertanyaan how much, tidak selalu menanyakan nominal. Contoh, Mom told me she miss my brother too. Adverb of frequency digunakan untuk menjawab seberapa sering frekuensi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Contoh, sometimes I wish I had never been born. Adjective. Adjective adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau kata benda, atau pronoun atau kata ganti yang dapat berupa orang atau person, tempat atau place, hewan atau animal, benda atau konsep abstrak atau thing. Contoh, dark. Bentuk-bentuk kata sifat. Adjektif frase. Contoh, cute dogs in the park. Determiner plus adjektif. Compound adjektif. Contoh, good looking man. Adjektif plus present participle. Penggunaan kata sifat dalam bahasa Inggris. Adjective position. Posisi atau letak kata sifat dalam kalimat. Attributive. Adjektif berada di depan noun atau kata benda. Post positif. Adjektif berada di belakang noun tanpa disela linking verb. Predikatif. Adjektif diletakkan setelah noun dengan disela linking verb. Adjective order. Urutan dalam sebuah kalimat. Jika lebih dari satu adjektif dalam satu kalimat. Opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose. Jenis-jenis kata sifat. Proper adjective menjelaskan benda dengan nama diri kata benda tertentu atau proper noun dan harus dimulai dengan menggunakan huruf besar. Contoh, an America playground. Descriptive adjective menerangkan sifat dan keadaan dari seseorang, hewan, atau benda. Contoh, a white dog. Quantitative adjective menerangkan seberapa banyak atau how much dari suatu benda. Contoh, he drinks too much beer. Numeral adjective menerangkan sebuah jumlah dalam bentuk angka. Contoh, my mom leave me $2 to buy lunch. Distributive adjective berfungsi untuk membagi sebuah kata benda dalam kalimat. Bisa merujuk orang, benda mati secara satu persatu atau terpisah. Contoh, every single day, my dog will be waiting on the corner of the street to see me coming home. Simple present tense. Simple present tense adalah tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Rumus. Subject, verb, the rest of the sentence. Ayu Dewi go to the school by bus. She, he, it goes to the school by bus. Macam-macam kalimat simple present tense. Simple present tense affirmative. Rumus subject plus verb 1 or verb dasar or to be is are plus object. Contoh, she reads Harry Potter books every day. Simple present tense negative. Rumus
subject plus don't or doesn't plus verb 1 plus object. Jika kata kerja atau verbnya berupa to be, maka rumusnya subject plus is are plus not plus object. Contoh, she doesn't read Harry Potter books every day. Simple present tense interrogative. Rumus do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Contoh, does she read a Harry Potter books? Kata kerja verb berupa to be atau modal. Rumus, are they football fans of Persija Jakarta? Past tense. Simple past tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Rumus, subject plus verb to plus object. Regular verb ditambahkan at atau di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Contoh, play, played. Irregular verb termasuk di dalamnya to be. Bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Contoh, eat, ate. Irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja yang sama. Contoh, cut, cut. Contoh kalimat, simple past tense affirmative. Contoh, Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Simple past tense negative. Rumus, subject plus did plus not plus verb 1 atau subject plus to be, was, or were plus not. Contoh, I did not sleep well last night. Simple past tense interrogative. Rumus, did plus subject plus verb 1 atau was plus were plus subject. Contoh, did you see my bag on the table? Simple future tense. Simple future tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Rumus, simple future tense affirmative. Subject plus will plus verb 1 plus object atau subject plus to be, is are plus going to plus verb 1 plus object. Contoh, Budi will take public speaking class tomorrow. Simple future tense negative. Subject plus will plus not plus verb 1 plus object atau subject to be plus not plus going to plus verb 1 plus object. Contoh, he will not join sport club at school. Simple future tense interrogative. Will plus subject plus verb 1 plus object. Interrogative atau to be is are plus subject plus going to plus verb 1 plus object interrogative. Contoh, will you come to my party tonight? Jenis-jenis simple future tense. Future continuous tense. Kalimat yang digunakan untuk menerangkan sesuatu yang akan sedang terjadi di masa depan. Rumus, subject plus will plus be plus verb ing plus object or complement. Future perfect tense. Kalimat yang digunakan untuk menerangkan sesuatu yang akan telah terjadi di masa depan. Rumus, subject plus will plus have or has plus verb 3 plus object or complement. Future perfect continuous tense. Kalimat yang digunakan untuk menerangkan sesuatu yang akan telah dan masih sedang terjadi di masa depan. Rumus, subject plus will plus have plus been plus verb ing plus object atau komplement. Gerund. Gerund adalah suatu kata yang dibentuk dari verb atau kata kerja dengan ditambahkan sufiks x atau akhiran ing dan berfungsi sebagai noun atau kata benda. Penggunaan gerund. Subject of sentence. Example, running may be hard from some people. Direct object. Example, I hate waiting. Subject complement. Example, my best friend's favorite activity is shopping. Object of preposition. Example, I think about his asking me if I plan to sting a bird. Appositive. Example, my best friend's favorite activity shopping has made her spend much money.
Artikel, kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun atau kata benda. Macam-macam artikel. Definite artikel. The digunakan pada definite artikel. The digunakan pada hal yang spesifik meliputi person, thing, ID. Kata ini digunakan sebelum countable noun dan uncountable noun. Contoh, the place that I just visited is cozy. Indefinite article. A atau N digunakan pada indefinite article, digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya, meliputi person, thing, ID. Kata ini hanya digunakan sebelum singular countable noun. Contoh, he goes to the swimming pool twice a week. Zero article atau tanpa a and the. Beberapa macam noun tidak menggunakan artikel atau tanpa a and the adalah nama-nama bahasa, olahraga, akademik, subjek. Conjunction. Conjunction atau kata sambung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan unit-unit bahasa yang setara atau kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan seterusnya. Contoh, you and I are on the same boat. And menghubungkan kata you dengan kata I atau subjek dengan subjek. Jenis-jenis conjunction. Compound conjunction adalah kata sambung yang menghubungkan hal-hal yang setara, yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. Correlative conjunction terdiri dari konjungsi-konjungsi yang berpasangan, yaitu both, and, not only, but also, either, or, either, nor. Complex conjunction adalah kata sambung yang menghubungkan antara main clause dan subordinate clause. Contoh, when, while, which, what, when, where, that, after, before, till, until, because, although, if, dan sebagainya. Preposition, kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lain di dalam kalimat. Prepositional phrase dibedakan menjadi adjectival, prepositional phrase, dan adverbial prepositional phrase. Rumus prepositional phrase sama dengan preposition plus object of preposition. Contoh, at home, preposition plus noun. Macam-macam preposition. Preposition of time digunakan untuk menunjukkan waktu. Preposition of place, kata depan bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Preposition of movement digunakan untuk menunjukkan gerak. Preposition of manner, kata depan bahasa Inggris yang menunjukkan hubungan cara antara objeknya dan kata-kata yang lain di dalam suatu kalimat. Preposition of purpose menunjukkan hubungan tujuan antara objeknya dan kata-kata lain di dalam suatu kalimat. Preposition of quantity, kata depan bahasa Inggris yang menunjukkan hubungan kuantitas. Present perfect tense, kata kerja yang menggambarkan adanya sebuah kegiatan yang terjadi pada masa lampau, akan tetapi masih berlanjut hingga sekarang. Jenis-jenis. Present perfect tense verbal digunakan dalam menjelaskan suatu perbuatan atau peristiwa yang telah selesai dikerjakan. Akan tetapi, dalam hal ini tidak dititik beratkan pada keterangan waktu yang dimiliki. Positif subject plus have or has plus verb 3. Negatif subject plus have or has plus not plus verb 3. Interrogatif have or has plus subject plus verb 3. Present perfect tense nominal, tense yang tidak dapat menggunakan kata kerja akan tetapi menggunakan kata benda, kata kerja, sifat, dan juga kata keterangan. Rumus positif subject plus have or has plus been plus adjective or noun or adverb plus for or sign. Negatif subject plus have or has plus not plus been plus adjective or noun or adverb
plus for or since. Interrogative have atau has plus subject plus been plus adjective or noun or adverb plus for or since. Keterangan waktu present perfect tense, for, since, still, before, yet, already, just. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Thank you for watching.